Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, saya Agung Bahroni dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 20020101. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan materi tentang tindak tutur dalam studi pragmatik, yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah retorika. Langsung saja, berbicara mengenai tindak tutur dalam studi pragmatik tentunya. Tindak tutur ini adalah sebuah ilmu yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan atau filosof yang sepertinya sudah tidak asing lagi di dalam telinga anak-anak sastra Indonesia, yaitu Austin, di mana pengertian dari tindak tutur ini adalah sebuah unit analisis yang mengacu pada tindakan komunikatif yang dilakukan oleh seorang penutur. Baiklah, di dalam tindak tutur menurut studi pragmatik terdapat 3 tindak tutur. Yang pertama ada tindak tutur lokusi dan tindak tutur ilokusi, kemudian yang terakhir adalah tindak tutur perlokusi. Baiklah, kita bahas satu-satu supaya kita paham dengan perbedaan-perbedaan dari tindak tutur yang telah saya sebutkan barusan. Yang pertama, kita akan membahas tentang tindak tutur lokusi, di mana secara sederhananya bahwa tindak tutur lokusi ini memiliki pengertian, yaitu tindak tutur yang berfungsi untuk mendeklarasikan atau menyatakan sesuatu. Saya berikan contoh. Ketika seorang penutur mengatakan Lombok adalah pulau yang indah. Nah, dari contoh yang telah saya ucapkan tadi, itu menunjukkan bahwa seorang penutur ingin menyatakan atau mendeklarasikan bahwa Lombok merupakan sebuah pulau yang indah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tindak tutur lokusi ini adalah tindak tutur yang diungkapkan oleh seorang penutur yang maknanya itu tersurat, tidak tersirat ya. Jadi maknanya itu langsung. Fungsinya itu untuk menyatakan sesuatu atau untuk mengungkapkan, untuk mendeklarasikan sesuatu. Oke, contoh yang lain adalah saya mempunyai sebuah lemari yang besar. Nah, dari contoh itu juga kita bisa memahami bahwa seorang penutur itu memiliki maksud kepada lawan tuturnya untuk memberitahukannya bahwa ia mempunyai sebuah lemari yang besar. Nah, jadi seperti yang saya ungkapkan, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tindak tutur lokusi ini mempunyai maksud, yaitu untuk menyatakan sesuatu atau mendeklarasikan sesuatu. Tindak tutur berikutnya adalah tindak tutur ilokusi, di mana tindak tutur ilokusi ini adalah bisa kita katakan lawan dari tindak tutur lokusi itu sendiri. Jika tindak tutur lokusi ini maknanya tersirat, maka tindak tutur ilokusi ini maknanya tersurat atau kalimatnya memiliki makna konotatif. Sedangkan tindak tutur lokusi itu maknanya denotatif atau sudah jelas. Baiklah, saya berikan contoh ya dari tindak tutur ilokusi ini. Saya pernah melihat di sebuah tempat ada tulisan hanya anjing yang membuang sampah di sini. Jadi dari tulisan tersebut saya mengerti bahwa maksud yang ingin disampaikan oleh penutur itu atau yang menulis tulisan itu, ia ingin melarang orang untuk membuang sampah di tempat ada tulisan tersebut dengan menyatakan bahwa hanya anjing yang membuang sampah di situ. Padahal maksud tersuratnya adalah jangan membuang sampah di tempat itu. Nah, semoga bisa dipahami ya dari penjelasan tentang ilokusi tersebut. Jadi intinya lokusi dan ilokusi itu memiliki perbedaan, yaitu lokusi mempunyai makna denotatif, sedangkan ilokusi maknanya itu konotatif. Berikutnya yang terakhir tentang tindak tutur dan perlokusi, di mana perlokusi ini mempunyai pengertian, yaitu respon dari tindak tutur yang diungkapkan oleh seorang penutur. Contohnya, ketika saya mengungkapkan selamat ulang tahun kepada seseorang, selamat ulang tahun bro, selamat ulang tahun sis,
Jadi respon yang ingin saya sampaikan kepada mitra tutur saya bahwa saya ingin melihat mitra tutur saya itu bahagia dengan kalimat atau tindak tutur yang saya ungkapkan tersebut. Jadi responnya itu adalah, jadi perlokusinya itu adalah kita membuat atau menjadikan lawan tutur kita itu paham atau bahagia dengan apa yang kita sampaikan ketika saya mengungkapkan selamat ulang tahun. Jadi makna perlokusinya itu adalah orang yang kita berikan tuturan tersebut bahagia dengan tuturan yang kita sampaikan. Begitulah penjelasan singkat dari saya mengenai tindak tutur dari perspektif pragmatik. Terima kasih dan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.